Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ananda Sulhi dan Solihah? Mudah-mudahan saya doakan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, ceria, penuh dengan keajaiban, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kesehariannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kembali aktivitas kegiatan pembelajaran, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dilancarkan, dan dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, pemikiran yang sehat, serta rezeki yang halal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang salih dan salihah, baik kita awali dulu dengan doa. Mudah-mudahan dengan berkah doa ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan dimudahkan dalam proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wala tu'assir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kalian tentunya dalam kondisi belajar online, mudah-mudahan kondisinya tetap disehatkan, dan juga orang tua yang bekerja mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pekan ini Ustadz akan mereview materi yang sudah disampaikan 3 pekan ke belakang, sebelum nanti pekan depan melaksanakan ulangan harian. Jadi pekan ini Ustadz akan menyampaikan review terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan mengenai bab 5 ini, yaitu tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, silakan boleh dibuka buku catatannya atau mau melihat di layar, silakan. Ustadz harapkan semuanya bisa mengikuti dalam pembelajaran ini sampai selesai, dan Ustadz harapkan kalian menyimak video ini sampai tuntas ya, supaya ilmunya tidak terpenggal atau penyampaiannya tidak putus di tengah video atau di tengah perjalanan. Baik, untuk review materi PKN kelas 7 diawali dari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di poin A, yaitu tentang makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam hidup bermasyarakat. Ya Ustadz ingatkan kembali mengenai pengertian dari kerjasama itu sendiri. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga atau pemerintah dan lain sebagainya, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi dalam kalimat yang singkat, kerjasama bisa diartikan seperti ini ya. Jadi berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga atau pemerintah juga lain sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi yang ditanda kutip itu adalah tujuan bersama. Selanjutnya,
makna dari kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia itu adalah hasil kerjasama antara rakyat Indonesia dengan pemerintah. Ini makna yang pertama ya, makna yang pertama dalam kerjasama hidup bermasyarakat, yakni Indonesia dalam mengusir penjajah dari negara Indonesia, kemudian merebut kembali kemerdekaan, itu tidak serta-merta hal yang gampang ya. Tidak serta-merta itu hal yang mudah, tetapi itu adalah hasil kerja keras masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia melakukan kerjasama yang terstruktur. Ya, kerjasama yang dimanage dengan begitu rapi antara pemerintahnya dengan rakyat Indonesia, termasuk para alim ulama pada saat itu, sehingga tercapailah kemerdekaan tersebut dapat diraih kembali oleh negara Indonesia. Next, makna yang kedua dari kerjasama dalam hidup bermasyarakat itu adalah semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, anak-anakku yang saleh dan salihah, perjuangan yang dilakukan oleh mereka, nenek moyang kita terdahulu atau pejuang bangsa Indonesia terdahulu, katakanlah pahlawan nasional yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia, itu harus menjadikan dorongan buat kita, motivasi buat kita untuk selalu melakukan kerjasama, ya, melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu di sekolahnya, ya, bekerja sama antara kalian dengan guru, kemudian bekerja sama di rumah, ya, untuk kerjasama dalam pekerjaan keluarga, membantu orang tua, ya, membantu ibu, membantu ayah. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Kalau kalian terjun di masyarakat, berarti kita lakukan kerjasama dengan masyarakat, diantaranya dalam pertahanan keamanannya, kebersihannya, ya. Kemudian kalau ada masjid mengadakan pengajian, ikut dalam pengajiannya. Kalau di masjid tersebut ada struktur atau organisasi tentang keremajaan, maka gabunglah, ikutlah dalam organisasi keremajaan. Misalkan ada remaja masjid, ya, IRM, Ikatan Remaja Masjid. Nah, itu bergabunglah untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian makna yang ketiga, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas. Apa itu? Yakni gotong royong. Ini adalah bentuk kerjasama yang khas yang ada di Indonesia, ya. Khasnya adalah gotong royong, alias saling membantu. Ya, contoh ini dalam ilustrasi, gambar ilustrasi, ya, kelompok masyarakat yang sedang membangun jembatan untuk kepentingan umum. Nah, pekerjaan seperti ini sangat berat tentunya, ya. Bukan pekerjaan yang ringan ini. Jika dikerjakan oleh seorang atau dua orang, ini tentunya pekerjaan yang sangat berat. Tetapi ketika kompak, masyarakat bekerja sama, ya, gotong royong, sehingga pekerjaan yang tadinya misalnya harus 1 bulan bisa selesai dalam 1 pekan. Nah, itu berarti kerjasama itu sangat penting. Ya, gotong royong itu sangat penting. Dan ini menjadi ciri khas di masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, ya, tentang gotong royong tersebut atau saling membantu. Selanjutnya ke poin B. Poin B, pentingnya kerjasama. Nah, apakah penting kerjasama tersebut? Tentu, ya, sangat jelas, sangat penting sekali, ya. Penting sekali kerjasama tersebut. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia itu tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, walaupun pada hakikatnya kemerdekaan itu adalah qadarullah, ya, pada hakikatnya atas izin Allah ini semua terjadi. Indonesia merdeka, bisa merebut kembali kemerdekaannya, bisa mempertahankan kembali wilayah Indonesia, itu sudah qadarullah, ya, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, Indonesia menjadi merdeka kembali. Tetapi
kemerdekaan tersebut tentunya tidak akan terjadi ketika manusia tidak berusaha semaksimal mungkin. Ketika bangsa Indonesia tidak melakukan kerjasama, ya, tidak bekerja keras, tidak punya keinginan, tidak punya mimpi untuk merdeka, maka tentunya Indonesia tidak akan merdeka. Tetapi dengan adanya kerjasama inilah Indonesia atas izin Allah dapat merebut kembali kemerdekaannya. Kemudian pentingnya kerjasama antara lain dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kerjasama itu adalah dapat menciptakan kerukunan. Nah, dapat menciptakan kerukunan di lingkungan yang terkecil, misalnya di keluarga. Di keluarga itu akan tercipta kerukunan dalam kehidupannya ketika adanya kerjasama. Nah, contoh, kalian bekerja sama membantu orang tua, ya, membantu pekerjaan orang tua, pagi-pagi membereskan tempat tidur, ya, kemudian ibu memasak di rumah, ayah membantu menyapu, kalian membereskan tempat tidur, kemudian kakaknya membantu mengepel lantai, maka pekerjaan tersebut akan selesai dengan cepat. Kemudian dengan saling membantu tersebut, maka insya Allah dalam lingkungan keluarga itu akan tercipta sebuah keharmonisan, ya, akan tercipta kerukunan. Nah, tidak ada istilah individual, ya, kalau di keluarga itu tidak ada masing-masing, tetapi harus ada kerukunan, ya, karena nantinya akan ada kerukunan antar umat beragama, ada kerukunan antar bangsa dan lain sebagainya. Yang paling terkecil adalah kerukunan di tingkat keluarga. Kemudian di sekolah, ya, ketika di kelas kalau belajarnya normal, itu akan tercipta kerukunan ketika adanya kerja kelompok, ya, ada kerja kelompok, tugas-tugas kelompok, itu sebagai sarana untuk menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya kerjasama itu adalah karena dapat memupuk rasa kebersamaan. Nah, di sini, ya, rasa kebersamaan itu akan timbul, akan muncul, akan terwujud ketika adanya kerjasama. Ya, contoh dalam perusahaan, ya, dalam perusahaan itu akan terjalin kerjasama, kebersamaan itu akan terasa ketika terjalin kerjasama. Ya, kerjasama dari mulai pimpinannya, ya, manajernya, bawahannya atau karyawannya, itu akan terasa kebersamaannya ketika kerjasama, ketika saling membantu, saling menopang, ya, saling mengingatkan, maka kebersamaan itu akan terasa, ya. Yang kalian rasakan pasti seperti itu, ya, ketika di kelas kebersamaan itu terasa banget, ya, kebersamaan beserta guru, wali kelas, kebersamaan beserta teman-teman, itu terasa karena apa? Karena terjalin kerja sama. Oke, yang ketiga, kerjasama itu dapat mempererat tali persaudaraan. Ya, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan atau dalam agama Islam tali silaturahmi. Nah, tali silaturahmi itu akan erat terjalin ketika adanya kerjasama, ya. Tapi ketika masing-masing hidupnya individualis, maka persaudaraan tersebut tidak akan terasa, ikatan silaturahmi tersebut tidak akan terasa, ya. Jadi dengan adanya kerjasama ini akan mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang keempat, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Nah, ini apalagi di lingkungan pelajar, ya. Di lingkungan pelajar, kesetiakawanan itu harus tumbuh. Kesetiakawanan itu harus ada pada diri siswa masing-masing. Kenapa? Karena kalau tidak ada rasa setia kawan, tidak akan ada orang yang membantu ketika temannya kesulitan, ketika temannya membutuhkan pertolongan. Nah, itu tidak akan terjamah dan tidak akan terjalin ketika tidak ada kerjasama. Oke, selanjutnya yang kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Nah, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Ya, di samping kita sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Ya, tidak ada manusia yang hidupnya sendiri atau tidak mau ada bantuan orang lain sama sekali. Tidak ada, ya. Itu pasti setiap hari membutuhkan bantuan dari orang lain.
Walaupun kita punya segala sesuatu, tetapi untuk makan, minum, baju atau pakaian dan lain sebagainya itu perlu jasa orang lain. Ya walaupun kita punya segala sesuatu, uang banyak, harta banyak, kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya butuh yang namanya pengurus atau penjaga dan sebagainya. Itu di poin yang kelima. Selanjutnya yang keenam, pentingnya kerjasama itu karena dengan kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, pekerjaan seberat apapun kalau dikerjakan bareng-bareng, dikerjakan secara kelompok itu akan terasa ringan ya. Contoh ini dalam gambar ilustrasinya. Ini pekerjaan yang berat ya jika dikerjakan oleh seorang. Nah, tetapi dengan kerjasama tim seperti ini, maka pekerjaan yang begitu berat pun akan terasa ringan. Ya, begitupun pekerjaan sekolah, ya, pekerjaan kelompok, pekerjaan rumah, pekerjaan masyarakat. Jika dikerjakan bareng-bareng, bersama-sama, secara kelompok, kerja tim yang solid, maka pekerjaan tersebut walaupun dianggap berat awalnya, tetapi akan terasa ringan ketika dijalani asal dengan adanya kerja sama. Yang ketujuh, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, pekerjaan seperti tadi yang membuat jembatan, kemudian pekerjaan rumah kalau di rumah, pekerjaan sekolah, piket, kebersihan dan lain sebagainya, itu akan cepat terselesaikan ketika dikerjakan secara bekerja sama. Ya, ketika dikerjakan bareng-bareng, kerjasama, gotong royong, maka akan cepat terselesaikan. Pekerjaan apapun itu ya, pekerjaan apapun itu ketika dikerjakan secara bersama-sama, ya, dengan tim yang solid, maka akan cepat terselesaikan. Permasalahan yang ada di pekerjaan yang ada di bangsa negara Indonesia, contohnya pemerintahan, itu bisa terselesaikan dengan cepat dengan adanya kerjasama. Ya makanya ada kerjasama tim yang solid ya. Bahkan sekarang ada yang namanya kabinet kan ya, kabinet kerja ya di kepemerintahan sekarang. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya pekerjaan negara itu dapat terselesaikan dengan cepat, dengan waktu yang efektif, anggaran yang efektif, tujuan cepat terselesaikan. Itu pentingnya adanya kerjasama atau gotong royong. Kemudian yang kedelapan, pentingnya kerjasama adalah membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Waktu yang digunakan efektif, dana atau biaya yang digunakan juga efektif, kemudian tenaga juga efektif, ya. Kenapa? Karena ketika kerjasama maka tenaga pun akan terminimalisir, ya. Yang tadinya mau capek bekerja sendirian, tapi dengan bekerja sama tenaga tidak banyak yang terbuang, energi tidak banyak yang terbuang, dana ataupun biaya juga waktu itu akan lebih efektif ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Ini pentingnya ya, pentingnya kerjasama itu adalah supaya tujuan itu tercapai dengan efektif. Ya, tujuan belajar kalian juga akan tercapai dengan efektif ketika bekerja sama. Ya, bekerja samanya kalian datangnya tepat waktu atau hadirnya tepat waktu, ya, mengumpulkan tugas yang tepat waktu, maka waktu yang digunakan baik oleh ustadz atau oleh guru juga oleh siswa itu akan lebih efektif. Oke, selanjutnya yang kesembilan, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah ini ya, rasa persatuan, persaudaraan, silaturahmi itu akan mempersatukan bangsa dan negara, masyarakat Indonesia itu akan terjalin ketika adanya kerjasama. Jadi sangat penting ya, sangat penting, luar biasa ini yang namanya gotong royong, itu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan ketika adanya persatuan dan kesatuan, maka apapun hambatan, rintangan, persoalan itu akan cepat bisa diselesaikan. Yang terakhir, yang ke-10, pentingnya kerjasama adalah karena dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Ya, jadi dengan kerjasama itu tentunya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama, bahkan kepentingan umum.
ya, kepentingan umum. Kalau bekerja sama golongan bisa saja itu mementingkan kepentingan golongan. Tetapi kalau bekerja sama antar masyarakat bangsa negara Indonesia, maka yang dipentingkan adalah kepentingan umum, ya, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Jadi kita sadar dengan adanya kerjasama ini bahwa kepentingan umum itu ternyata harus didahulukan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Itu pentingnya kerjasama. Jadi ada 10 ya, ada 10 pentingnya kerjasama. Silakan kalian catat dan kalian review kembali dan hafalkan kembali. Oke, selanjutnya yang terakhir di poin C. Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ya, Ustaz ulangi lagi bahwa gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Ya, sebelum kemerdekaan. Jadi gotong royong ini adalah sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya, kerjasama ini sudah dilaksanakan dalam berbagai bidang, ya, tentunya dalam berbagai bidang kehidupan kerjasama ini sudah dilaksanakan, gotong royong ini sudah dilaksanakan, termasuk poin 3 ini nih, ya, berbagai bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Satu, gotong royong dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, Indonesia itu sudah melaksanakan, ya, sudah melaksanakan yang namanya gotong royong baik ketika berburu ataupun mengumpulkan makanan. Ini kalau melihat sejarah, zaman prasejarah ini ya. Zaman prasejarah mereka ketika ingin makan, ketika ingin daging itu harus berburu dulu. Ya, kalau ingin ikan berarti harus menangkap ikan dulu ke sungai ataupun ke danau ataupun ke laut. Kalau ingin daging hewan maka harus berburu dulu ke hutan. Ya, bahkan mengumpulkan makanan pun mereka harus mencari dulu ke hutan, ke pegunungan. Yaitu di zaman sejarah dan prasejarah mereka sudah melakukan yang namanya kerjasama ataupun gotong royong. Ya, yang keduanya gotong royong dalam bercocok tanam. Ya, gotong royong dalam bercocok tanam. Karena Indonesia tanahnya itu lebih luas dalam pertanian, ya, pertanian dan persawahan. Itu lebih luas dipakai pertanian dan persawahan sehingga mereka banyak bekerja sama di bercocok tanam. Ya, bahkan sekarang berbagai macam cara ya untuk melakukan pertanian, bahkan kalaupun tidak ada tanah pun, tidak ada tanah yang luas pun sekarang bisa di Indonesia dengan menggunakan sistem yang lebih modern lagi ya untuk melakukan cocok tanam tersebut. Yang ketiganya gotong royong dalam membangun rumah. Ya, dalam membangun rumah itu sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu ya. Untuk membangun rumah masyarakat, warga ataupun saudara yang kurang mampu, mereka selalu bekerja sama. Mereka mengumpulkan bahan-bahan materialnya, walaupun dulu memang belum ada yang namanya semen ya, belum ada bata, apalagi hebel ya, zaman sekarang itu dulu belum ada. Jadi mereka membangun rumah itu rumah panggung menggunakan kayu, menggunakan bambu ya, bahkan atapnya pun mungkin dulu belum menggunakan genting ya, masih menggunakan misalkan daun-daunan ya yang bisa disusun untuk menjadi genting pada waktu itu. Nah, itu gotong royong dalam masyarakat Indonesia itu sudah ada sejak zaman dulu ya, baik ketika berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam ataupun membangun rumah mereka sudah melakukan kerjasama yang baik. Selanjutnya, untuk bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, tentunya ini ada beberapa bidang, ya, ada beberapa bidang kehidupan yang dilakukan kerjasama demi tercapainya sebuah tujuan ataupun tujuan bersama. Ada empat kerjasama dalam bidang kehidupan. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Nah, ini kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik itu tentunya Indonesia sudah melaksanakannya. Bahkan peserta didik pun yang usianya sudah mencapai 16 ke atas itu sudah berhak untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan suaranya untuk kepentingan sosial politik ini. Ya, diantaranya dengan adanya pemilu, kan ya. Kemudian dengan adanya pemilihan, kalau di kabupaten ada pemilihan bupati, kalau di kota ada wali kota ya,
Kemudian kalau di provinsi ada gubernur, kemudian kalau di wilayah ada DPD, DPRD, sampai ke tingkat atas legislatif, eksekutif, sampai ke presiden, itu bentuk kerjasama dalam sosial politik, ya, bentuk kerjasama dalam sosial politik. Kemudian dalam sosialnya di masyarakat terbentuklah berbagai macam organisasi, ya, organisasi sosial yang ada di masyarakat itu sangat beragam sekali, yang pada saat ini juga banyak, ya, yang masih berjalan organisasi-organisasi sosialnya. Itu merupakan salah satu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, dan tujuannya atau kepentingannya itu lebih mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian yang keduanya kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, diantaranya dalam perpajakan, ya, membayar pajak itu salah satu contoh kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Ya, kita dalam ketika punya harta, kekayaan, benda ataupun barang, baik berupa kendaraan ataupun harta benda yang sifatnya tidak bergerak, itu sudah ada aturannya, ya, sudah ada aturannya. Dalam hal ini adalah membayar pajak, ya, kendaraan contohnya, ya, kendaraan dari mulai yang kecil sampai yang besar tingkatan pajaknya pun berbeda. Nah, itu masyarakat sudah menjadi kesadaran, ya, masyarakat sudah sadar sendiri ketika punya kendaraan ini, oh berarti saya punya kewajiban untuk membayar pajak. Ataupun misalkan punya bangunan, ya, punya bangunan rumah, oh saya berarti harus membayar pajak sekian misalkan per tahunnya. Nah, itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Kenapa? Karena sudah menjadi kerjasama, ya, sudah menjadi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam kehidupan ekonomi ini. Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Nah, bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara ini berkenaan dengan TNI, ya. Kalau pertahanan negara itu, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian keselamatan segala bangsa atau segenap bangsa dari ancaman dan gangguan yang akan mengganggu terhadap keutuhan bangsa negara Indonesia. Itu sudah tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tanggung jawab prajurit, ya, TNI, baik itu angkatan darat, laut ataupun udara. Kalau tingkat bawahnya, ya, tingkat bawahnya ada linmas, ya, di bawah desa, RT, RW itu ada linmas atau pelindung masyarakat. Itu juga termasuk ke dalam kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ya, kenapa? Karena kalau di bawahnya tidak diamankan, di atasnya juga pasti akan kacau, ya. Kalau dari bawahnya, dari akarnya tidak aman, insya Allah ketika dari bawahnya aman, ketika kerjasama dari bawah juga ada, maka sampai ke tingkat atas pun kerjasama tersebut akan terjalin. Oke, yang terakhir kerjasama antar umat beragama. Ya, kerjasama antar umat beragama ini dalam bahasa lain ada kerukunan, ya, kerukunan antar umat beragama. Nah, di Indonesia tentunya terdiri dari beragam agama, ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, kemudian ada agama Katolik, ya, Hindu, Buddha. Kristen juga bahkan dibagi dua, kan, ya. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya, bahkan ada Konghucu, ya. Itu agamanya di Indonesia beragam. Nah, keberagaman agama tersebut di Indonesia itu harus mewujudkan sebuah kerukunan dengan adanya kerjasama. Apabila tidak ada kerjasama ini, maka kerukunan tersebut tidak akan bisa dirasakan, ya. Kerukunan tersebut tidak akan bisa terwujud. Nah, salah satunya adalah dengan adanya kerjasama antar umat beragama. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian sebagai review dari Ustadz mengenai materi bab tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dari mulai poin A tentang makna,
kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian poin B-nya tentang pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kewajiban kita sebagai peserta didik adalah untuk melakukan kerjasama dalam kehidupan di sekolah, kemudian di keluarga, nanti terjun ke masyarakat. Ya, di sekolah kalian belajar harus rajin, bekerja sama dengan guru supaya tugas-tugasnya saling memudahkan. Ya, kemudian kerja sama di rumah, membantu pekerjaan orang tua supaya pekerjaannya lebih cepat terselesaikan, kemudian tujuannya cepat tercapai, dan kerukunan akan bisa terjalin di keluarga. Kemudian ketika terjun ke masyarakat, nah ikutilah nanti kalian organisasi-organisasi tentang kemasyarakatan supaya kita bisa bekerja sama satu sama lainnya. Demikianlah yang Ustaz sampaikan hari ini mengenai review di materi PPKN. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga bisa meresume masing-masing dari materi tersebut, dan insya Allah di pekan mendatang kita akan melaksanakan ulangan harian. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas clipping, Ustadz tunggu secepatnya ya, jangan menunggu akhir waktu supaya tidak mepet waktunya. Jadi silakan kalian kerjakan dan kumpulkan sesegera mungkin. Ustadz akhiri dengan pembacaan hamdalah. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.